Halo teman-teman, selamat pagi, sore, siang, malam. Jadi kali ini saya akan pergi menuju ke kota Yogyakarta. Tapi untuk perjalanan kali ini sangat spesial bagi saya karena saya akan naik pesawat ATR untuk pertama kalinya. Secara reguler untuk rute Jakarta-Jogja kalau naik pesawat itu kita kalau dari Bandara Soekarno-Hatta itu biasanya kita dilayani dengan pesawat berjenis narrowbody seperti Airbus A320 atau kalau Boeing itu B737. Untuk keberangkatan dari Jakarta, kalau pesawat jenisnya yang kecil kayak ATR gitu, sepertinya hanya dilayani di Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, jadi kita sudah sampai di terminal keberangkatan Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk suasananya cukup sepi ya untuk pagi kali ini dibandingkan bandara di Soekarno-Hatta, karena memang di sini jadwal pesawatnya juga nggak terlalu banyak. Di area depan ini ada layanan mandiri self check-in dan juga tadi ada restoran yang beberapa masih buka, ada juga minimarket. Dan ini adalah keberangkatan dari Halim. Pesawatnya ada Batik, Citylink, Susi Air, dan pesawat yang kita naikin adalah Flyjaya dengan tujuan Jogja. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi untuk masuk ke area check-in counter itu harus memiliki tiket, dan untuk suasananya sangat sepi ya. Dan kita coba ke counter check-in Flyjaya. Jadi posisinya ada di bagian kanan. Jadi untuk pemeriksaan tiket dan barang kita skip ya, karena lumayan ribet juga sama barang bawaan. Dan kita masuk ke dalam terowongan penghubung ke ruangan tunggunya. Untuk terowongannya ini model-model di Pasar Senen ya. Nah, saya juga bingung sih kalau bawa orang tua atau kursi roda gimana ini. Kayaknya bakal ribet sih. Dan kita sampai di ruangan tunggu dari bandara. Ya, untuk ruang tunggunya menurut saya cukup modern, bersih tapi agak kecil ya. Dan AC-nya cukup dingin. Dan di bagian dalam itu juga ada tenan seperti restoran, minimarket, dan beberapa toko-toko lainnya. Jadi untuk penerbangan kali ini kita naik Flyjaya pada pukul 8 pagi dari Bandara Halim dan tiba di Bandara Adi Sucipto pada pukul 9.20. Untuk Flyjaya ada di gate 5 dan di situ ada Susi Air dengan tujuan Cijulang, Nusa Wiru di Pangandaran. Mudah-mudahan di tahun ini saya bisa nyoba pesawat Susi Air karena saya belum pernah nyoba yang pesawat Cessna-nya itu kayak gimana. Dan akhirnya pesawat kita yang dari Yogyakarta tiba di Bandara Halim. Karena pesawatnya sudah tiba, kita dipersilahkan boarding ke dalam pesawatnya. Jujur agak sedikit deg-degan ya, karena saya baru pertama kali naik pesawat ATR ini. Jadi sebagai informasi untuk maskapai Flyjaya ini, terbang perdana di tanggal 5 Juli 2025. Dengan rute perdana Jakarta menuju Jogja seperti yang saya naikin kali ini. Dan walaupun maskapai ini baru, di tahun 2026 ini Flyjaya sudah banyak membuka rute yang tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kurang lebih ini rute-rute yang sudah dibuka oleh Flyjaya.
Untuk pemesanan saya kemarin pesannya lewat website Flyjaya. Untuk harga bervariasi mulai dari 900.000 sampai sekitar 1,5 juta. Dan untuk pilihannya juga ada pilihan Fly Saver, Fly Comfort, Fly Flexi. Ini bedanya cuma kalau semakin mahal itu ya kita dapat fasilitas bisa pilih kursi atau reschedule gratis. Ya ini sama kayak maskapai pada umumnya ya. Untuk keberangkatan dari Jakarta itu ada 3 pagi, siang, sore, dan juga dari Jogja ada pagi, siang, sore. Jadi ada 3 dari Halim dan 3 dari Adi Sucipto. Kurang lebih jadwalnya seperti di atas ya di video ini. Selamat pagi. 14 Delta ya. Ini nggak bisa Betul, direbah, Pak. nggak bisa Kenapa? direbahin ya, Pak ya? Kenapa? Ini nggak bisa direbahin Nggak ya? bisa, karena ini paling terakhir. Ini bisa. 14. Pagi, selamat. Jadi pesawat ini konfigurasinya 22 dengan jumlah kursi itu paling sekitar 70 atau 72 ya. Dan penumpang yang naik dari sini itu cukup banyak dan gak expect juga. Kurang lebih okupansinya kalau secara visual itu sekitar 60%. Untuk kursi itu menurut saya nggak sesempit yang dibayangkan. Dan masih ada space untuk kita menggerakkan kaki. Masih ada space 3 jari, masih oke lah. Paling hati-hati kalau pas mau berdiri dari tempat duduk karena kabinnya agak sedikit rendah dari pesawat biasanya. Jadi pertama kita review dulu untuk apa aja yang ada di dalam pesawat. Di sini kita lihat ada doa perjalanan, kemudian ada katalog promosi kota Jember karena maskapai ini juga melayani rute Jakarta Jember. Selanjutnya di sini ada snack yang kita bisa pesan dengan sistem pre-order dan juga ada minumannya. Now for the order getting the separation from the flight London to Flyjaya India 727 Papa example Batam KS102 with destination to Yogyakarta. That to Yogyakarta will take 1 hour and 20 minutes with the cruising altitude of 50,500 feet above sea level. We would like to inform you that this is not smoking flight. All electronic devices must be turned off during takeoff and landing as they may serve for takeoff navigation and communication system. Before takeoff, please wear your seatbelt sign and the seat back is smaller table set up on the window shutter. Please do not place your luggage in the storage area for the except the equipment or in cabin out. Thank you, flight attendant, and enjoy your flight with us.
Jadi ini yang menjadi kelebihan kita kalau naik pesawat yang kecil kayak ATR itu, ketinggian penerbangan dibatasi di sekitar 15.000 kaki. Jadi kita bisa melihat pemandangan di bawah dengan jelas. Dan itu kelihatan ya Gunung Gede Pangrango ya kalau nggak salah. Pesawat nikmati. Khusus untuk penerbangan pagi dari Jakarta ke Jogja, kita diberikan free snack yang merupakan program khusus dari Flyjaya yang bekerja sama dengan Roti Gembong Gede. Dengan rute domestik, ini snacknya lumayan besar ya menurut saya. Untuk rotinya menurut saya empuk, dan ini menjadi salah satu alternatif juga kalau kita bosen dari Jogja, itu bawanya bakpia aja.
bandara. Tempat toh? Ini sisi dulu. Menurut saya untuk gate ini benar-benar sepi banget ya sebenarnya. Dan gate untuk bandara Adi Sucipto benar-benar sepi banget sekarang, karena hampir semua penerbangan dari Soekarno-Hatta itu pindahnya ke bandara JKIA ya, atau Jogja International Airport yang ada di Kulon Progo. Dan di sini cuma sisa beberapa penerbangan aja. Salah satunya Flyjaya, sama juga kalau nggak salah di Citylink. Dia pakai ATR juga. Ya, jadi memang di bandara ini kapasitasnya kecil sehingga wisatawan atau penumpang itu tidak dapat tertampung di bandara. Karena lokasinya terletak di tengah kota, jadi sulit banget untuk dilakukan perluasan bandara. Selain itu, bandara yang dipakai berbarengan dengan pangkalan udara militer, dan dengan landasan parkir yang terbatas, potensi terjadinya antrian di runway itu sangat besar. Jadi kemungkinan delay-nya tuh sangat besar banget. Jadinya pemindahan ke bandara baru di Kulon Progo itu merupakan hal yang sangat bijak. Tapi minusnya, karena posisinya di luar kota Jogja, jadinya perlu ada effort dari bandara ke kota sekitar 1 jam. Tapi ada kereta bandara kok. Terlihat dari jadwal kedatangannya cuma ada 5, diakomodir sama Flyjaya dan Citylink. Stasiun. Dan di sini masih ada kafe yang masih buka. Kayaknya ini satu-satunya kafe yang masih buka di Adi Sucipto. Dan ada pajangan kereta kencana khas Bandara Jogja. Dan untuk keberangkatan sama ya. Cuma ada Flyjaya dan Citylink. Nah, salah satu alternatif kalau mau ke arah kota atau ke Malioboro bisa langsung naik KRL dari stasiun Maguwo. Lokasi stasiunnya itu terletak di sebelahnya pas di Bandara Adi Sucipto. Tapi sebelumnya kita harus melalui underpass. Dan ini underpassnya sepi, cuma saya doang yang masuk. Dan ini benar-benar sepi dan kayak nggak ini kayak berdebu dan agak sedikit lembab. Agak serem dikit sih, cuma karena masih pagi jadi bisa nekat. Ini jujur cuma takut pintu keluarnya aja yang dikunci, dan bulu agak sedikit merinding ya pas lewat sini. Sepi banget guys, gila nih, sepi banget. Dan sebenarnya stasiun ini benar-benar di sebelah bandara, dan dulu ini daerah sini tuh rame banget, cuma sekarang kok jadi horor. Jadi secara aksesibilitas, bandara ini merupakan salah satu bandara dengan sistem konsep integrasi antar moda yang baik. Karena di bandaranya di sebelah tuh ada stasiun kereta, dan juga di sini tuh kalau nggak salah ada terminal atau halte bus Trans Jogja. Nggak tahu masih beroperasi atau enggak. Jadi segitu aja perjalanan dari saya, pengalaman naik pesawat ATR dari Jakarta menuju Yogyakarta. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.